Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga akibat kebocoran tabung gas 3 kg, sebuah rumah di Kota Bogor ludes terbakar. Penagih utang menganiaya pasangan suami istri, warga langsung mengamankan pelaku. Perampok sadis menjebak korban dengan menawarkan tumpangan lalu mencekoki korbannya hingga tewas. Sosok remaja ditemukan tewas di teras rumah kontrakan milik warga Desa Leuwi Sadeng, Kabupaten Bogor. Korban ditemukan dalam kondisi bersimbah darah dengan luka tusukan. Warga geger dengan penemuan jenazah seorang remaja pria. Korban yang diduga masih pelajar ditemukan tewas di teras depan rumah kontrakan warga di Kampung Pete, Desa Leuwi Sadeng, Kecamatan Leuwi Sadeng, Kabupaten Bogor, Kamis dini hari. Diduga remaja pria tersebut tewas telah menjadi korban kekerasan sekelompok geng motor. Awalnya warga mendengar teriakan minta tolong korban. Tidak lama setelah itu terdengar ramai suara orang yang menemukan korban sudah dalam kondisi meninggal dunia dengan luka tusuk di sekujur tubuhnya. Orang tersebut sampai saya nanya, kenapa malam-malam main ke daerah sini, ada keperluan apa? Nah, kata beliau sedang main. Nah, setelah pulang dari main, beliau ketemu cancer, kata beliau, kata temannya yang meninggal di Jambu. Akhirnya dia putar balik, lari ke daerah kami. Nah, sempat jatuh di gadugan pertama, yang satu lari ke gang sekolah, yang dua lari ke satu lagi ke gang masjid, yang satu lari ke sini. Posisi ke sini ternyata nggak ada jalan mungkin ya. Nah, disinilah terjadi pembunuhannya di sini. Dua rekan korban yang masih berada di lokasi kejadian mengaku dikejar sekelompok geng motor yang membawa senjata tajam. Untuk korban itu sementara kami juga dari Polsek sedang melaksanakan penyelidikan lebih dalam. Sehingga dalam hal ini kami dari Polsek bersama dengan tim yang dibantu dari Polres Bogor juga sedang melakukan penyelidikan lebih dalam sehingga supaya mengungkap kasus ini lebih jelas dan mendapatkan pelaku siapa yang melaksanakan atau melakukan pembacokan itu. Dan untuk korban sendiri mengalami luka apa aja, Dan? Untuk luka yang bisa kami temukan di ini kan adalah di paha sebelah kiri. Jadi paha yang sebelah kiri. Oke. Nah, korban ini usia berapa dan inisialnya siapa? Korban ini setelah kita laksanakan olah TKP bahwa korban berinisial MCP, usia sekitar 16 tahun. Polisi yang mendapat laporan warga langsung mendatangi tempat kejadian perkara dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Garis polisi dipasang di lokasi kejadian. Hingga kini pihak polisian masih melakukan penyelidikan dan pengembangan lebih lanjut untuk memastikan penyebab kematian korban. Sementara jenazah korban dievakuasi ke RSUD Muhammad Nur Luiliang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Ya, kematian bocah 4 tahun di Bandung yang dilakukan oleh ibu tirinya akhirnya terkuak. Tersangka diduga cemburu lantaran korban lebih disayang suaminya. Kasus kematian anak yang dilakukan oleh orang terdekat kembali muncul. Seorang bocah berusia 4 tahun berinisial RAF di Kota Bandung meninggal dunia setelah diduga dianiaya oleh ibu tirinya berinisial SM berusia 26 tahun. Bocah laki-laki itu tewas setelah alami penganiayaan. Itu terbukti dari temukannya sejumlah luka di tubuh korban. Hasil penyelidikan polisi, motif penganiayaan yang dilakukan tersangka pada bocah mungil itu karena cemburu. Sang suami lebih menyayangi anak bawaannya ketimbang pada anak tersangka. Pelaku merasa cemburu atau terhadap suaminya karena merasa lebih sayang kepada anak
korban. Ini bukan kepada anak bawaannya. Jadi yang bersangkutan ini memang sudah nikah dan sudah bawa anak bawaan tersangka. Sehingga pada saat bapak korban di luar, pada saat tersangka memandikan korban, nah disinilah terjadilah penganiayaan. Menurut pengakuan pelaku, penganiayaan yang dilakukan tersangka SM dilakukan saat suaminya sedang bekerja hingga yang terakhir pada Jumat 21 November lalu. Korban harus dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Ujung Berung. Suami tersangka yang minta autopsi menjadi petunjuk terkuaknya penganiayaan yang dilakukan tersangka SM. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Pasangan suami istri di Bogor dianiaya sekelompok penagih utang. 2 pelaku penganiayaan diamankan warga, sedangkan 2 rekannya kabur. Video amatir merekam sekelompok penagih utang terlibat cekcok dengan pengendara motor di desa Gandoang, Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Pengendara beserta istrinya terluka di bagian wajah setelah dianiaya dan dilempari batu oleh kawanan penagih utang. Bahkan helm yang dikenakan istrinya pecah. 2 penagih utang berhasil diamankan warga, sedangkan 2 rekannya kabur. Keduanya beserta barang bukti berupa batu bata dan motor dibawa ke kantor polisi. Dia nyalip ya, mungkin nyalip oleh ya langsung dipukul aja gitu. Ya langsung pada benda tumpul, benda mati bata. Yang istrinya dibabuk pakai helm, takut pakai helm istrinya. Dipukul pakai helm? Iya, sampai belah helm. Helm sampai belah? Iya. Itu siapa yang mukul sama yang lempar batu, Mas? Batu itu mata elang. Debt collector? Iya, debt collector. Polisi masih menyelidiki peristiwa pada Kamis sore itu, termasuk mengejar 2 penagih utang yang buron. Asep Solehin melaporkan dari Bogor. Informasi berikutnya, tim khusus anti bandit Satreskrim Polresta Cirebon meringkus 2 perampok sadis kelompok Lampung. Pelaku menarget perempuan atau emak-emak dengan menawarkan tumpangan sebelum akhirnya mencekoki miras hingga korban tewas. Penggerebekan terhadap pelaku perampokan sadis dilakukan tim khusus anti bandit Satreskrim Kepolisian Resor Kota Cirebon di tempat persembunyian pelaku di daerah Lampung. 2 dari 3 pelaku diringkus petugas di lokasi yang sama. Salah satu pelaku terpaksa dihadiahi timah panas lantaran melawan saat ditangkap. Kedua tersangka yakni A dan DP merupakan residivis kasus perampokan yang belum genap setahun keluar dari penjara. Keduanya menghabisi nyawa lansia asal Ciamis pada 7 November lalu. Pelaku mengasak harta benda korban berupa emas dan uang. Sementara jasad korban dibuang di semak-semak di daerah Pantura, Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. Dalam menjalankan aksi sadisnya, pelaku mencari target secara acak dengan sasaran perempuan atau emak-emak dengan modus menawarkan tumpangan untuk mengantar korban ke tujuan. Tersangka kemudian menjegal korban di dalam mobil dan memaksanya menenggak minuman keras oplosan hingga tewas. Dari tangan tersangka, petugas menyita tas milik korban serta mobil yang digunakan untuk melancarkan kejahatan. Setelah di dalam mobil, ketika di tempat sepi, para pelaku langsung memegangi kedua tangan korban dan memaksa korban untuk menenggak minuman keras jenis ciu, ya, yang sudah dipersiapkan mereka di dalam botol air mineral. Kemudian selang beberapa saat korban mengalami kejang, kemudian tidak sadarkan diri. Selanjutnya perhiasan-perhiasan yang digunakan oleh korban diambil oleh. Saat ini polisi masih memburu 1 pelaku lainnya yang sudah dikantongi identitasnya. Untuk mempertanggungjawabkan kejahatannya, tersangka dijerat pasal tentang pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon.